Hai, kembali lagi channel tutorku. Pada pertemuan kali ini kita akan latihan mengenai fungsi date dan time pada aplikasi spreadsheet. Nah, jadi di sini ada sebuah laporan penyewaan CD pada perusahaan Fani Rental CD. Nah, tugas kita adalah mengisikan kolom-kolom kosong yang ada pada laporan ini. Nah, jadi ada kolom pertama adalah kolom hari sewa. Jadi karena di sini kita mengisikan data hari sewanya, berarti kita akan mencari hari sesuai dengan tanggal sewa ini. Karena kita ingin mencari hari, maka dari itu kita menggunakan rumus sama dengan teks satu kurung buka. Nah, jadi yang perlu kita klik pertamanya itu adalah value-nya adalah ini. Jadi ini yang akan kita cari harinya. Jadi ini kita klik, setelah itu kita ketikkan titik koma, setelah itu petik dan kita ketik D4 kali. Setelah itu petik tutup dan kurung tutup. Nah, jika sudah kita tinggal enter. Nah, maka dia akan terisi otomatis bahwa 1 Oktober 2014 itu adalah hari Rabu atau hari Wednesday. Nah, untuk data-data di bawahnya kita tidak perlu mengisikan secara langsung, kita tinggal tarik di ujung dari sel ini. Setelah itu kita tarik ke bawah, dia akan otomatis terisi ke semua datanya. Nah, selanjutnya kita mengisikan kolom hari kembali pada laporan ini. Sama seperti tadi, jika kita ingin mencari hari pada sebuah data tanggal, maka dari itu kita menggunakan rumus teks. Nah, sama dengan teks kurung buka, kita pilih tanggal kembalinya. Jadi value ini adalah tanggal kembalinya. Setelah itu titik koma, setelah itu petik dan kita ketikkan D4 kali. Setelah itu petik tutup dan kurung tutup. Nah, setelah selesai kita pencet enter. Nah, maka akan terisi otomatis hari kembalinya dengan menggunakan rumus teks yang sudah kita ketikkan tadi. Nah, jika sudah sama seperti tadi, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, yang selanjutnya ada kolom lama sewa. Jadi lama sewanya ini berarti berapa lama si pelanggan untuk menyewa CD yang sudah disewa di perusahaan ini. Maka caranya adalah kita menggunakan minus di dalam rumus di sini. Jadi caranya adalah sama dengan kita pilih tanggal kembalinya. Jadi lama sewa itu kan sama dengan tanggal kembali di minus tanggal sewa. Maka dari itu kita ketikkan minus. Setelah itu kita klik di tanggal sewa. Setelah itu kita tinggal enter. Nah, maka ternyata di Dika ini menyewa film Aceh ini dalam waktu 1 hari. Nah, kita tinggal tarik ke bawah lagi. Nah, maka akan langsung terisi secara otomatis. Nah, yang selanjutnya biaya sewa. Biaya sewanya itu adalah lama sewa dikali tarif sewa. Maka dari itu kita menggunakan operator matematika juga, yaitu sama dengan, setelah itu kita klik di lama sewa dan kita ketikkan kali. Nah, di dalam aplikasi spreadsheet kali itu adalah bintang. Setelah itu kita klik di sel I6 atau sel tarif sewa. Jika sudah, kita tinggal enter dan kita tinggal tarik ke bawah. Maka dia akan terisi secara otomatis. Nah, yang selanjutnya adalah diskon 5%. Nah, kita juga menggunakan operator matematika dalam mengisi sel ini atau mengisi kolom ini. Jadi caranya adalah tinggal kita ketikkan sama dengan, setelah itu 5%, setelah itu kita kalikan dari biaya sewa. Jadi diskonnya ini berapa banyak diskon yang didapatkan dari masing-masing penyewa ini. Jika sudah, tinggal enter, maka dia akan muncul diskon 5%-nya. Jadi kita tinggal tarik ke bawah, maka dia akan langsung muncul diskonnya. Nah, yang terakhir untuk kolom total biaya sewa,
total biaya sewanya ini didapatkan dari biaya sewa diminus dengan diskon. Maka dari itu kita masih menggunakan operator matematika. Operator matematikanya adalah sama dengan, setelah itu kita klik di biaya sewa, setelah itu minus, baru kita klik di diskon. Ketika kita enter, dia akan langsung muncul total biaya sewanya. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah, maka dia akan terisi secara otomatis. Nah, selanjutnya di sel yang di bawah, jadi kita perlu mencari jumlah pendapatan sewa. Jadi jumlah pendapatan sewanya ini maksudnya adalah kita tambahkan di seluruh sel yang berada di kolom total biaya sewa, maka akan masuk ke sel jumlah pendapatan sewa. Nah, jika kita menggunakan operator matematika tambah di sini, jadi nanti akan lebih ribet. Maka dari itu kita bisa menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum kurung buka dan kita blok dari kolom total biaya sewa ini. Jika sudah selesai, kita tinggal kurung tutup, setelah itu di enter. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut dengan sewa terendah. Karena dia mencari sewa terendah, berarti kita menggunakan rumus min di sini. Itu sama dengan min dan kita blok di total biaya sewa, setelah itu kita kurung tutup dan kita enter. Nah, jadi dari seluruh data ini ternyata yang paling sewa terendahnya adalah Dika ini. Jadi data Dikanya ini ternyata dia harga sewanya atau total biaya sewanya paling rendah. Nah, kita mencari di sel berikutnya adalah sewa tertinggi. Jadi kebalikan dari sewa terendah. Maka kalau tadi itu menggunakan min, pada sel ini kita akan menggunakan rumus max. Yaitu rumusnya adalah sama dengan max kurung buka, lalu kita blok di total biaya sewa. Setelah itu kurung tutup, baru kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan sewa tertingginya. Ternyata sewa tertingginya itu adalah Sulastri. Jadi data Sulastri ini adalah penyewaan tertinggi atau total biaya sewa tertinggi pada laporan ini. Dan yang terakhir ada rata-rata sewa. Jadi rata-rata sewa ini menggunakan rumus average atau average. Setelah itu kita kurung buka dan kita juga sama seperti tadi, kita tinggal blok di total biaya sewa ini, setelah itu kurung tutup, baru di enter. Nah, jadi kita sudah menemukan kita sudah membuat laporan dari Funny Rental CD ini. Jadi yang kita sudah isikannya itu adalah bagian ini. Kita juga sudah mencari di bagian ini dan terakhir di bagian ini. Nah, jadi satu catatan bagi kalian, jika kalian ingin membuat di tanggal sewa dan tanggal kembalinya ini, ketika kita ingin membuat sebuah data tanggal, saya ingatkan sekali lagi, kita harus menggunakan rumus date di sini, biar dia langsung terkonvert ke data atau format data tanggal. Jadi kita buat 2014, kita buat sama dengan date kurung buka 2014 titik koma 10 titik koma 1. Ya sudah, langsung di enter. Jadi dia akan sel ini akan menjadi format data tanggal. Jadi agar bisa dia sesuai dengan sel-sel yang berikutnya yang perlu kita isikan. Nah, jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel tutorku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Remain curious and keep learning.